Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel pada hari ini, hari Senin tanggal 27 Mei 2019. Kembali teman-teman, saya ajak untuk melihat perkembangan terkini terkait pengajuan gugatan sengketa pemilu 2019 yang kemarin sudah dilayangkan oleh pihak BPN Prabowo Sandi ke MK. Tepatnya pada tanggal 24 Mei 2019, hari Jumat, ini tim dari BPN Prabowo Sandi mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019. Dan bahkan teman-teman, dari gugatan yang diajukan oleh BPN Prabowo Sandi ini dengan membawa 51 bukti terkait gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah teman-teman, terkait gugatan yang dilayangkan BPN Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi tentu membuat TKN, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, harus menyiapkan advokat handalnya, harus menyiapkan tim hukumnya. Dan ternyata benar teman-teman, Profesor Yusril Iza Mahendra yang terkenal sebagai ahli hukum tata negara ini menjadi ketua tim hukum untuk menghadapi Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi. Ini sudah disiapkan oleh tim TKN. Dan ada 5 lagi teman-teman, 5 pengacara yang akan mendampingi Yusril Iza Mahendra. Ini ada namanya Teguh Samudra, kemudian Luhut Pangaribuan, Dini Purwono, Taufik Basari, Irfan Puluhan. Ini ada 5 teman-teman kuasa hukum yang mendampingi Yusril Iza Mahendra. Dan menurut Asrul Sani teman-teman, sebenarnya tidak hanya 5 kuasa hukum untuk mendampingi Yusril Iza Mahendra, tetapi ada 20-30 pengacara yang siap membantu kuasa hukum yang diketahui oleh Yusril Iza Mahendra. Dan menurut Asrul Sani teman-teman, dia mengatakan bahwa saya hanya memang jadi tim hukum karena kedudukan sebagai wakil ketua TKN bidang hukum, advokasi, saksi, dan komunikasi politik. Tapi tidak akan ada di surat kuasa kepada advokat yang menjadi kuasa yang bersidang di Mahkamah Konstitusi. Ini kata Asrul Sani. Tetapi Asrul Sani sendiri teman-teman, ini memang bagian dari kuasa hukum, tetapi tidak masuk surat kuasa untuk bersaing untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin di Mahkamah Konstitusi. Dan di pihak BPN teman-teman ini juga sudah menyiapkan tim kuasa hukumnya. Ada Bambang Wijoyanto yang menjadi ketua tim hukum untuk menghadapi Yusril Iza Mahendra di Mahkamah Konstitusi nanti. Dan ini cukup menarik teman-teman, pengalaman Bambang Wijoyanto yang pernah menjadi anggota KPK yang banyak menyelesaikan kasus hukum terkait korupsi, ini menjadi bagian dari BPN Prabowo Sandi yang akan melawan kuasa hukum dari TKN yaitu Yusril Iza Mahendra yang terkenal dengan ahli hukum tata negara. Jadi sama-sama orang hukum, nanti adu argumentasi di Mahkamah Konstitusi. Ini akan menjadi menarik karena sama-sama ahli hukumnya untuk memberikan argumentasi. Dan yang lebih penting bukan hanya argumentasi, tetapi bukti yang dihadirkan di meja Mahkamah Konstitusi itulah yang menjadi kunci yang akan memenangkan sebuah kompetisi, sebuah pengadilan di MK. Nah teman-teman, selain Bambang Wijoyanto yang ditunjuk menjadi tim hukum dari BPN Prabowo Sandi, ini ada juga teman-teman dari pengacara, sebut saja ada Denny Indrayana. Denny Indrayana ini pernah menjadi staf ahli dari Presiden SBY dalam hal korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga pernah menjadi wakil
dari Menteri Hukum dan HAM, ini Denny Indrayana. Kemudian ada Teuku Nasrullah, kemudian Lutfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhaji, Dorel Amir, dan Sulfadli. Ini adalah pengacara-pengacara yang jumlahnya ada 8 yang akan dihadirkan di Mahkamah Konstitusi nanti. Jadi cukup kuat dari BPN Prabowo Sandi yang akan menjadi pembela di MK, juga dari pihak TKN Joko Widodo Ma'ruf Amin, ada Yusril Iza Mahendra dan teman-teman pengacara lain. Jadi ini menarik teman-teman, antara dua pengacara hebat seperti Bambang Wijoyanto dan Yusril Iza Mahendra nanti akan adu argumentasi di depan Majelis Hakim Konstitusi. Jadi di depan Hakim Konstitusi nanti dua orang ini akan siap beradu argumentasi sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Walaupun teman-teman ini yang digugat oleh BPN ini bukan TKN, tetapi yang digugat adalah KPU-nya. Karena KPU sudah melakukan pengumuman terhadap hasil hitung suara nasional kemarin pada tanggal 21 Mei 2019. Jadi sekali lagi, yang menjadi pemohon ini BPN dan yang menjadi termohon adalah KPU, dan pihak TKN adalah pihak yang terkait. Jadi tentu ada kaitan karena yang menggugat adalah kubu 02, kemudian yang digugat adalah KPU, dan tentu TKN menjadi terkait dalam kasus ini. Dan menurut jadwal dari Mahkamah Konstitusi nanti teman-teman, ini sidang perdana akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2019. Jadi setelah Lebaran nanti sidang perdana akan digelar oleh MK, yaitu pada tanggal 14 Juni 2019. Di situ nanti MK akan melakukan cross check terhadap permohonan pengajuan gugatan dan bukti-bukti yang ada. Dan kalau nanti permohonan dan bukti-bukti yang ada ini meyakinkan pihak Majelis Hakim, maka persidangan akan berlanjut. Tetapi kalau tidak meyakinkan, bukti kurang lengkap, kurang cukup, maka akan dihentikan. Dan semoga kita berharap sidang itu akan berlanjut, dan kalau berlanjut ini sampai pada tanggal 24 Juni 2019. Ini adalah sidang terakhir di Mahkamah Konstitusi, dan pengumumannya akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2019. Ini akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi siapa yang unggul pada Pilpres 2019, atau ada rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi, apakah nanti akan ada pemilu ulang atau seperti apa, atau mengabulkan gugatan yang disampaikan oleh BPN Prabowo Sandi. Ini cukup menarik dan kita harus menunggu teman-teman hasil akhir dari sidang di Mahkamah Konstitusi. Apakah tanggal 14 Juni itu adalah diteruskan setelah MK mengecek dari berkas-berkas permohonan dari BPN Prabowo Sandi, atau meneruskan? Kalau diteruskan berarti sampai tanggal 24 Juni, dan tanggal 28 Juni maka diumumkan hasil sidang dari Mahkamah Konstitusi. Dan pihak Yusril Iza Mahendra teman-teman ini juga siap untuk menghadapi Bambang Wijoyanto di Mahkamah Konstitusi. Karena kemarin Yusril juga tahu bahwa yang menghantar surat gugatan bersama Hasim Joyo Adikusumo ini juga ada Bambang Wijoyanto. Otomatis Bambang Wijoyanto akan menjadi kuasa hukum dari BPN Prabowo Sandi. Karena itu Yusril siap untuk menghadapi Bambang Wijoyanto yang punya pengalaman pernah menjadi wakil ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Karena kita juga tahu bahwa Yusril itu juga pakar hukum tata negara, semua orang juga tahu. Tetapi ketika terakhir Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukum HTI, ternyata juga tidak menang di pengadilan. Karena itu seorang profesor, seorang ahli tata hukum negara belum tentu menang nanti di pengadilan atau di Mahkamah Konstitusi. Ini menurut pemikiran saya. Karena yang bisa menangkan sebuah kasus itu hanyalah kebenaran material, yaitu bukti, saksi yang meyakinkan, dan tentunya
seorang hakim yang adil, yang independen, tidak di bawah tekanan. Dan menurut Bambang Wijoyanto, teman-teman, proses sengketa pemilu atau sengketa pilpres yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu juga bagian dari demokrasi. Karena demokrasi mengharuskan jika tidak puas dengan apa yang diumumkan oleh KPU, ini bisa mensengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita harapkan bahwa hakim nanti benar-benar hakim yang netral, hakim yang independen, tidak di bawah tekanan. Ini yang kita harapkan. Dan berikut teman-teman pernyataan dari Bambang Wijoyanto ketika ditanya oleh seorang wartawan. Dia mengatakan, "Saya akan serahkan secara resmi permohonan resmi beserta alat buktinya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi bagian penting dari upaya kami mewujudkan harapan dan merebut optimisme. Ini kami ajukan sebagai bagian penting untuk sengketa sidang ini," ujar BW di gedung MK Jalan Merdeka Barat pada hari Jumat 24 Mei 2019 pada malam hari. Dan menurut Bambang Wijoyanto, teman-teman, dia menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu, ia menilai bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Inilah yang membuat Bambang Wijoyanto membuat gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan merupakan bagian dari kuasa hukum BPN Prabowo Sandi. Dan selain itu, teman-teman, Bambang Wijoyanto juga berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar mahkamah itu tidak sekedar hanya sebagai mahkamah kalkulator. Itu yang disampaikan oleh Bambang Wijoyanto. Dan berikut teman-teman pernyataan lagi dari Bambang Wijoyanto. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup, kata Bambang Wijoyanto. Itu teman-teman beberapa pernyataan dari Bambang Wijoyanto terkait dengan sengketa Pilpres 2019 yang sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tinggal menunggu saja sidang-sidang yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari 14 Juni 2019. Jadi sidang perdana inilah yang cukup menarik dan perlu kita perhatikan apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini sifatnya umum dan bisa diakses oleh semua pihak. Ini yang kita harapkan, teman-teman, bahwa Hakim Konstitusi nanti benar-benar menegakkan keadilan. Siapa yang salah itu harus salah, siapa yang benar itu harus benar. Ini harapan kita. Dan tidak di bawah tekanan, benar-benar independensi, benar-benar netral, dan akan melahirkan keputusan-keputusan yang fenomenal dan menjadi bagian dari sistem demokrasi yang jujur dan adil. Karena jujur dan adil ini menjadi harapan kita semua sebagai bangsa Indonesia, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa ke depan adalah pemimpin bangsa yang jujur dan bisa menjalankan amanah rakyat. Ini harapan kita semua. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.